Hai, kembali lagi di channel YouTube aku, Ramaji. Di video kali ini aku mau share sama kalian bagaimana makeupin Giselle dan Gempi pada saat pemotretan kemarin. Nah, kebetulan lagi ada pemotretan untuk YouTube channelnya Rio Motret. So, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita lihat. Oke, hari ini aku makeupin untuk Gisela. Jadi langsung aja aku jelasin sedikit tentang step-stepnya makeup. Di sini aku lagi pakein pertama kali adalah primer sebagai basic ataupun dasar dari foundation kita nanti, dasar dari makeup kita keseluruhan. Jadi aku pakein primer ini ke seluruh wajah. Kebetulan ini sudah mengandung vitamin C, kemudian ada moisturizernya dan sedikit bisa hold keringat. Jadi nggak terlalu yang mattifying banget. Nah, kemudian masuk ke berikutnya aku masuk ke foundation. Untuk foundation sendiri, di sini aku kalau untuk foundation aku tuh sangat bawel banget. Jadi, aku benar-benar harus cari foundation yang sama dengan warna kulit Gisela ataupun mungkin mendekati dengan warna kulitnya Giselle. Jadi, setelah aku dapet, aku tes dulu sedikit pakai jari. Kalau udah oke, baru aku masuk ke tahap berikutnya yaitu mengaplikasikan foundation ke seluruh wajah dengan kuas. Ya kan, jadi kerja aku selalu sistematis dalam arti kata gini. Kalau untuk foundation ya aku berbagi sedikit tips buat kalian. Kalau untuk foundation aku selalu pakainya tuh dari dahi, kemudian turun ke pipi wajah sebelah kiri atau sebelah kanan, kemudian nanti pindah lagi ke dagu, dari dagu pindah lagi ke pipi berikutnya, baru kembali lagi ke dahi. Jadi gerakannya itu pekerjaannya itu mengaplikasikan foundation tuh memutar. Jadi benar-benar sistematis, tidak ada bagian yang terlewatkan, terus kemudian foundationnya juga harus rata. Nah, untuk aplikasi foundation sendiri, di sini aku pakai kuas duo fiber. Setelah pakai kuas duo fiber, baru aku lanjutkan tahap berikutnya pakai sponge. Nah, kenapa aku setelah pakai duo fiber pakai sponge juga? Fungsinya adalah duo fiber itu untuk memberikan kecepatan aku kerja, kemudian mengcover seluruh wajah termasuk sampai dengan pori-pori. Kalaupun ada pori-pori yang cukup dalam ataupun bekas luka, itu dengan kuas duo fiber bisa ketutup langsung. Nah, setelah pakai kuas duo fiber untuk memastikan foundation bisa sampai ke celah-celah kecil seperti kayak bagian-bagian di bawah mata, kemudian sekitar hidung, sekitar bibir, ini aku pakai sponge. Karena menurut aku sponge lebih bisa memberikan cover yang maksimal dari foundation kita, terutama untuk daerah-daerah yang sempit seperti tadi aku bilang, bawah mata, sekitar hidung ataupun sekitar bibir. Gila nih muka aku sih selayar abis loh. Muka gue nggak dapet, kalau aja udah. Leo juga yang kelihatan jadinya perut doang. Maaf ya Leo, jadi background atas. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke pembedakan. Jadi di sini aku gunakan loose powder untuk tahap berikutnya untuk mengset ataupun mengunci dari foundation itu supaya enggak kemana-mana lagi. Cailah dikunci. Oke, jadi tipsnya adalah kamu harus pakaiin rata dari dahi, kemudian pipi kiri, pipi kanan, kemudian dagu, terus sekitar hidung. Jadi pakainya tuh harus sistematis supaya tidak ada bagian yang terlewatkan. Untuk daerah yang kecil-kecil ke sekitar hidung ya kan, kamu bisa pakaiin kuas yang lebih kecil. Terus kemudian setelah selesai loose powder, kita masuk ke press powdernya. Di sini aku pakai Tway Cake, yaitu bedak yang sudah ada mix dengan foundationnya. Terus kemudian aku ratakan di bagian-bagian yang cukup besar seperti pipi, dahi, dagu, kemudian leher. Baru kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu shading. Untuk shading sendiri ada banyak produk yang bisa kamu pakai. Nah, untuk kali ini aku makeupin Giselle, aku pakai shading luar, jadi blush on coklat gitu. Aku pakein benar-benar soft
dan tipis banget di sekitar hidung ataupun di area bayangan hidungnya. Kemudian setelah itu aku pakein langsung highlight di atas hidungnya supaya menghasilkan dimensi hidung yang tinggi tapi juga proporsional, jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, kemudian bayangannya juga halus. Nah, kalau untuk bayangan hidung udah jadi atau shading hidungnya udah beres, kita masuk ke pipi. Untuk pipi sendiri kita harus tahu banget daerah mana yang kita akan shading. Nah, biasanya shading pipi itu posisinya ada di bawah tulang pipi. Jadi aku mulai dengan warna yang halus dan lembut supaya shadingnya itu nggak seberapa kelihatan, karena untuk awal aku nggak mau terlalu kenceng. Nah, setelah itu aku langsung lapisi dengan blush on. Aku gunakan blush on ini di atas tulang pipi sampai dengan ke daerah bawah mata mendekati hidung. Jadi proses baurannya adalah yang lebih intens di daerah sekitar tulang pipi ke belakang, kemudian makin ke depan makin halus untuk baurannya, supaya pipinya kelihatan lebih merona, kemudian warna wajahnya lebih fresh dan tetap memberikan kesan natural. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan masuk ke shimmer. Jadi untuk shimmer sendiri aku cuma pakai di bagian ujung hidung, pangkal hidung dikit, kemudian di atas bibir sedikit supaya kelihatannya lebih agak keringet dikit, dagu, kemudian sisanya kuas aku taruh di daerah sekitar dahi dekat mata supaya memberikan kesan makeupnya itu nggak terlalu powdery banget. Nah, terus kemudian masuk tahap berikutnya, kita masuk ke eyeshadow. Memilih warna eyeshadow itu penting banget untuk menyesuaikan dengan tampilan kamu secara keseluruhan. Jadi ada bagusnya saat kamu memilih eyeshadow, kamu harus tahu nih eventnya apa, kemudian outfit kamu nanti yang kamu pakai apa. Nah, untuk Giselle pemotretan kali ini aku pilihin warna coral yang sedikit pearly supaya kelihatan wajahnya lebih fresh, kemudian mewakili juga dari karakternya Giselle sendiri kan energik, muda, kemudian aktivitasnya kencang banget. Jadi warna coral ini memberikan warna yang lebih kesan warna yang lebih semangat, kemudian lebih fresh, dan penting banget supaya terlihat tetap natural. Jadi aku pilihin warna coral. Cara pakai eyeshadownya seperti ini. Jadi diaplikasikan dulu, kemudian baru dibaur. Untungnya selama pakai eyeshadow Giselle diem aja. Kalau udah rata pemakaiannya, kita langsung baurin eyeshadownya. Jadi di sini aku pakaiin eyeshadow tuh waktu pertama warnanya intens banget, kemudian aku ambil kuas baru untuk ngeratain ataupun ngebaurin warnanya supaya ngeblendingnya bener-bener halus, rapi, dan kerja kamu jadi kelihatannya lebih maksimal. Oke, kita bahas makeup kali ini. Nah, Rama makeupin Giselle kali ini konsepnya apa nih, Ram? Hari ini makeupnya cantik aja karena kan di rumah, lebih santai, gitu. Tapi tetap Wow. Oke. Si Rama nih kayaknya makeupin kamu dari kapan gitu ya? Iya, kita gini udah lama banget loh, aku nggak ketemu. Dari yang pertama Dari kali, zaman dulu. first time kamu foto di studio, ingat gak yang Iya. pakai rok tutunya Ivan Gunawan? Iya, yang biru. Itu Iya. 7-8 tahun lalu ya. Kamu Masa sih? Gempi udah berapa? Gempi 5. 5. Terus 6 berarti kita ya, kenal itu kan dari yang kamu 6 tahun, 7 tahun lalu 7 lah. tahun. 7 tahun lalu tuh Rama, dari 7 tahun lalu Rama udah makeupin Giselle Wow. sampai sekarang. Tapi mukanya nggak berubah loh. nggak berubah. Cie, Awet muda. Makin cantik ya. Pakai susuk apa sih? Bagi dong. Ayo ini- nomor teleponnya ntar. Ini lagi dibikin rambutnya sama Leo, hairstylist kita hari ini. Iya. Kita lihat jadinya gimana yang pasti. Kak Leo yang dari tadi jadi background video kita di sini. Coklat. Oke. Nah. Din. Kan kamu pertama kali foto itu udah married. Belum. Married kan? Berarti 7 tahun ya. Iya sih. Yang kayak rok itu. Habis itu tuh kamu married, kita foto lagi di kota tua yang di bawah Iya. Malamut. Iya si Ciro. Masih ada di Jiro? Ada di rumahnya adanya Mas Kadi.
kecil, nggak enak buat melihara gitu, kasihan. Ini masih di rumah yang dulu ya? Karena di sini Gisel pakai eyelash extension, jadi setelah pakai eyeliner aku harus ngerapiin sedikit eyelash extensionnya untuk nyiapin pakai bulu mata palsu. Pastinya bulu mata palsu, tahu dong punya siapa. Nah, sebelum masuk ke situ, karena kita tadi udah gambar eyeshadow, udah baur-baur segala macam, mungkin ada excess dari eyeshadow itu yang tumpah ataupun drop jatuh ke atas pipi, dan kita nggak mau biarin itu terlalu lama. Jadi di sini aku bersihkan, aku nggak pakai fan brush karena biasanya aku sambil ngebersihin, aku juga nge-apply bedak di daerah sekitar bawah matanya. Nah, biasanya kalau makeup sudah tahap sejauh ini, biasanya wajah akan keluar sedikit minyak ya. Jadi di sini aku sambil mengurangi minyaknya dengan bedak dan juga merapikan eyeshadow-nya untuk persiapan pasang bulu mata premium dari Ramaji Lashes. Nah, di sini mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, walaupun Gisel udah pakai eyelash extension, tapi aku tetap pakaikan premium produk dari Ramaji Lashes ini atau bulu mata tambahan. Kenapa? Karena sebenarnya bulu mata extension yang Gisel pakai itu sudah bagus, tapi kurang sesuai dengan konsep yang kita mau dalam hal pemotretan ini. Nah, kalau kalian lihat space antara mata Gisel dan alis itu masih ada yang kosong. Nah, di sini aku pengen mengisi space yang kosong itu supaya nggak kelihatan mata Gisel terlalu sipit. Jadi aku tambahkan premium produk dari Ramaji Lashes yang tipenya sensual. Nah, tipe sensual ini best seller banget karena bulunya yang 3D dan super halus juga lentik, dapat memberikan kesan mata yang lebih hidup dan besar. Jadi buat kalian yang mata sipit dan punya jarak mata dan alis sejauh Gisel, cocok banget kalau kalian pakai yang tipe sensual ini. Untuk menyempurnakan tampilan mata Gisel, di sini aku baurin sedikit warna orange terakota di bagian bawah mata supaya kelihatan shadow matanya lebih hidup lagi. Kemudian bagian bawah mata lebih ngeblending dengan bagian atasnya, dan warna mata secara keseluruhan bisa dalam satu tone yang sama. Jadi supaya mata tampilannya lebih sempurna, jangan takut untuk mengaplikasikan eyeshadow di bagian bawah mata, karena disinilah menurut aku letak dari kesempurnaan mata itu sendiri. Nah, kalau untuk bagian mata udah beres, kita masuk ke berikutnya adalah eyebrow shaping. Jadi eyebrow shaping ini adalah ngebentuk ataupun buat shape daripada eyebrow ini supaya sesuai dengan wajah dari klien kita ataupun klien Gisel dalam hal ini. Nah, di sini aku pakein pensil alis yang bentuknya matic, tinggal diputer karena aplikatornya itu bagus banget, bentuknya shape segitiga gitu, tajam, lancip, jadi aku bisa manfaatin untuk gambar framing dari alisnya Gisel. Jadi di sini aku framing untuk Gisel sendiri, aku pengennya kelihatan alisnya lebih tebal supaya kelihatan lebih young kesannya. Kemudian aku pakein yang powder, brow powder gitu. Aku pakein kuas, aku isi bagian dalamnya. Tetap seperti biasa, bagian belakang lebih tebal ataupun lebih gelap daripada bagian depan alis. Nah, kalau udah selesai gambar alis kiri dan alis kanan, aku selalu berhenti dulu dan koreksi apakah alisnya sama kiri dan kanan. Kalau kurang, aku akan tambahkan atau lebih bagus yang mana. Jadi aku biasanya itu kalau udah selesai aku lihat
aku pilih mau ngikutin alis kiri atau kanan, karena biasanya kan berbeda kiri dan kanan. Nah, kalau kita udah tahu, oh saya patokannya alis yang kiri, artinya yang kanan harus kita perbaiki ataupun kita koreksi sesuai dengan yang kiri, ataupun sebaliknya, kalau kita lebih suka yang kanan ya yang kiri kita rubah, kalau suka yang kiri yang kanan kita rubah. Nah, kalau alis udah selesai, mata udah selesai, kita kembali lagi ke face contour. Nah, di sini aku kembali lagi ke face contour. Face contour itu aku akan memperbaiki untuk shading dan highlight aku, juga blush on aku untuk finishing dari makeup itu sendiri. Jadi biasanya di sini adalah tahap aku menyelesaikan semuanya. Blush on aku tambahin, contour aku tambahin, kemudian hidung aku perhatikan lagi, shadingnya apakah cukup apa kurang, kemudian highlight di sekitar dahi aku nggak mau terlalu banyak supaya nggak kelihatannya keringetan. Kemudian apalagi ya, baur-baur daerah sekitar eyeshadow, kalau memang masih kurang aku akan tambahkan bayangannya, kemudian membuat looknya lebih sempurna lagi. Finishing makeup itu penting banget, jadi kalian harus perhatikan di tahap akhir. Nah, biasanya kalau udah selesai dari makeup, aku udah selesai koreksi, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu lips coloring. Nah, lips coloring ini kamu bisa pakai macam-macam ya. Sekarang produknya ada yang lipstick, ada yang lip cream, ada yang lip tint. Nah, di sini aku pakai lipstick. Jadi aku pakaiin warna nude pada bibir Giselle, kemudian supaya ada kesan-kesan Koreanya, aku tambahin sedikit warna merah merona di bagian bibir dalam. Jadi ini seolah-olah seperti ombre, tapi nggak sampai yang full ombre banget. Nah, kalau kamu anggap makeup kamu udah cukup, langsung aja tinggal semprot setting spray untuk seal makeup kamu supaya lebih tahan. Kita lagi Hei kamu, pas-pas aja datangnya, untung barusan kelar curhat soalnya masalah kepribadian, masalah pribadi, lain dong kepribadian. Ini aku lagi mau foto, akhirnya ya, setelah sekian lama nggak berfoto dan sekian lama kayaknya pandemi corona ini segala macam bla 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 bla, akhirnya bisa foto lagi sama the one and only Rio. Gila, udah lama banget. Montreal. Terakhir kita foto 2019 loh buat Lion King, ingat gak? Iya. Habis itu udah ngilang. Iya. Dan ini combo banget karena yang make upin juga langsung Rama. Kakak Rama, mana Kakak Rama? Hai. Geng lama. Geng nostalgia. Yang makanya kece begini ya kan? Tuh, aku udah terakhir di make upin juga lama banget. Udah lama banget, udah. Lion King? Oh bukan. Enggak. Bukan. Lebih lama Di lagi. studio, gila. waktu itu lama lagi. Iya. Yang itu yang Natal. Kayaknya ya. Nah. Bukan. Pokoknya Bukan. lama Oh, banget. sama dia berarti udah lebih lama Lama lagi. banget, iya. Lama banget gitu. Jadi kita hari ini mau foto. Ini kakak Leo. Oh, Leo tuh haum gitu dong. Leonya Leo Anjay, pemalu macan ini. nih ya, aum. Ini jinak Leonya. Iya, makanya. Macan jinak. Terus ya dengan outfit sombong gitulah. Hari ini outfitnya 2 miliar. Wah. Aduh, headphone. Jangan diragukan. Tuh, emang kalau sombong langsung dapat ya. tau nggak? Langsung. Tapi beneran hari ini aku pakai outfitnya LV. Jadi emang ya mohon maaf ya gitulah ya. Ya gimana ya? Dari atas kepala sampai ke Sampai ujung ujung kaki kaki. 2 miliar. Pemirsa. Yes pemirsa, 2 miliar. 2 miliar saja. Itu saja. Ya. Buat seorang Giselle 2 miliar. 2M. Kayaknya cuma 2 hari kerja deh. Ih amin ya ampun Tuhan, amin. Itu 2 ember kalau kata Mbak Zoe ya. Ya udah, liatin aja kayak gimana nih. Aku mau di set rambutnya dulu. Mau jadi Maria Mercedes ya kan? Awas loh kalau aku nggak jadi Maria Mercedes. Gak mau jadi Anyong Korea. Aduh, ya udah tungguin ya sebentar lagi.
Betul banget. Oke, yuk ready ya. Wow.